Pak Michael Ponelo, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. 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 Pak, Pak Michael Muslim? Kristen. Hah? Kristen. Oh, Kristen. Astagfirullah. Yang terakhir pastinya. Assalamualaikum ya. Hanya keluarga Muslim, Bang. Keluarga Muslim. Loh, di dalam kitabmu kan dilarang, Bang, ngucapin salam. Oh, enggak ada dilarang di Alkitab. Wah, ini gawatnya orang Kristen kalau nggak pernah baca Bible. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 10, Bang, sampai 11, apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu, dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, maka dia akan memperoleh perbuatan jahat. Itu kitabmu sendiri yang ngomong, Bang. Itu konteksnya beda, Bang. Nah, konteksnya gimana, Bang, menurut Anda, Bang? Coba cerahkan kami coba. Ya, konteksnya itu kan bicara soal ketika kita membawa kabar baik dan ditolak. Nah, itu baru kita tidak memberi salam. Kabar baik. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini maksudnya apa, Bang? Kristen kan? Apabila ada orang datang dan dia tidak beragama Bang. Kristen, Bang. janganlah Bang, kamu sorry, menerima sorry. dia ke dalam rumahmu. Kan begitu. Iya. Saya orang penulisnya aja nggak jelas. Bahasanya aja Yunani. Kan saya tahu keluarga saya kan banyak Muslim. Jadi mereka percaya kitab Mazmur sama Injil. Jadi Ya kalau karena mereka keluarga percaya Anda nggak baca Injil, Bible dengan baik. Coba kalau mereka keluarga Anda percaya- baca Bible dengan baik, Bang, pasti Kalau setuju mereka- dengan saya bahwa kitabnya Kristen itu bukan Injil yang dimaksud Al-Quran. Saudara saya yang Muslim maksud saya, Bang. Ya udah, kenapa Iya, bawa-bawa iya. saudara sih? Saudara Anda itu belum pernah baca Bible. Beda dengan kami. Ketika saya membaca Bible, ternyata Bible ini bukan kitab Injil Udah, yang dimaksud Pak, Al-Quran. Udah. Kenapa sih Anda bawa-bawa saudara Anda? Anda aja mewakili diri Anda. Saudara Anda tidak menuhankan Yesus. Kenapa Anda menuhankan Yesus? Kenapa Anda berbeda Tuhan dengan saudara Anda? Saya nggak bawa saudara, saya kan lagi sebut Ya tadi assalamualaikum. ngomongin saudara. Kan saya bilang assalamualaikum. Lalu dari pihak siapa tadi itu bilang bahwa kenapa bilang assalamualaikum? Michael Saya ngerti bilang nggak saudara artinya saya sel- banyak yang Muslim. Arti assalamualaikum ngerti nggak apa? Ngerti lah, Bang. Apa itu, Bang? Ya anak kecil aja tahu lah masa Ya ditanya. apa itu? Aha. Itu kira-kira Perlu dijawab. keselamatan dari Yesus apa dari siapa itu assalamualaikum? Nggak perlu dijawab lah. Ya Assalamualaikum. udah turunlah kalau begitu, nggak mau jujur ah. Pendeta ini, Bang Andi, kasih Biar guru aja, ndak? Bang Andi. Ya mungkin bisa dibahas yang lain lah, jangan bahas yang Oke, hal-hal silakan. yang Mau bahas tidak. apa, Bang? Mau bahas apa, Bang? Mau Silakan, bahas Bang. apa, Bang? Nggak, saya Apa? cuma mau nanya Oh, mau tujuan nanya. daripada live ini. Tujuannya yang paling utama itu seperti apa? Menangkal amanat Tujuannya agung, itu Pak Pendeta. menyadarkan orang. Tujuannya itu menyadarkan orang supaya jangan menyembah anak manusia. Sama menghalau amanat agung. Kenapa menangis, Bang? Ya Nggak alhamdulillah, menangis, lagi Bang. ketawa ini, Apa lagi yang kita ketawa. lakukan ini, Kirain menangis. Lagi ketawa. Oh, ketawa. alhamdulillah, apa yang kita lakukan ini, Bang, Alhamdulillah. hasilnya sangat memuaskan bagi kami. Kayaknya ini muslim Hampir ini. tiap malam kita mensyahadatkan orang. Kayaknya muslim ini pura-pura ini ah. Bagus, Bang, setuju, Bang. Kalau mereka mau kan itu kan hak mereka ya. Ya, itu. Oh iya, Ya. Jadi itu tujuannya ya berarti ya. iya. Untuk menyadarkan orang ada nih salah satu contoh. Tadi ada seorang cewek naik ke sini. Tadinya pacaran sama Kristen. Ya, setelah kita mendengarkan apa yang kita paparkan, sadar dia kalau Islam itu tidak membolehkan menikah beda agama. Salah satu contoh itu kemarin ada juga orang yang sudah dibaptis, murtad dia, kita sadarkan, alhamdulillah bersadat kembali. Nah itulah manfaat-manfaat yang diperoleh dari para netizen.
Begitu. Yang paling gampang nih Bang, kemarin itu ya, setelah kita baca Bible, ternyata Yesus itu mengaku dirinya utusan, dia bukan Tuhan Bang. Itu intinya Bang. Oh gitu. Iya Bang. Dari Bible mana, Bang? Memang ada 1000 Bible Bang, kan cuma satu. Bible itu banyak. Bang. Bible LAI, Bible LAI. Anda mau yang versi apa? AYT, Kringket, FAYH, apalagi yang mana yang mau dipakai nih? Yang versi BIS, King James, Celeber, NIV, bukan Celebus ya, Celeber, Bible NIV. berjalan, Receptus, Bible berjalan mana? atau Bible Ayo, pilih berjalan yang mana? atau Pilih salah satu Bang. Bible Pilih yang mana, berjalan atau Bible stasioner? Yang mana nih? Nah, Jadi Alkitab itu tidak bisa ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Terus kehendak siapa Bang? Harus dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, coba fungsikan Roh Kudus, buktikan kalau di Bible itu Yesus Tuhan. Buktinya bahwa dia Tuhan terlalu banyak, Pak. Di mana satu aja Bang? Ya. Satu saja. Ibrani Oh, lari ke Ibrani. pertama Ibrani. 13. Ibrani Paulus kawanku. Pernyataan Yesus Bang. Pernyataan Yesus sendiri kalau dia Tuhan itu yang mana? Kalau nggak Matius, Jadi Markus, Yohanes Lukas, Yohanes, 13, KPR 13. atau enggak Wahyu. Oh ya 13 katanya. Waduh, data keluar ini. Keluar data. Itu kan kurios Bang, bukan Tuhan Bang. Boleh juga dibaca Matius pasal yang ke-28. Matius Nomor berapa Bang? 28. Ayat 16 dan seterusnya. Pembukaan nama Segala Agung. kuasa baik yang ada di bumi dan ada di surga telah diberikan kepadaku, itu ya. Bukan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang lebih ditunjukkan Yesus kepada mereka. Iya Bang ya? Ya terus ya, baca terus itu. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi Iya. beberapa orang ragu-ragu. Kok ragu-ragu Bang? Iya, makanya baca terus biar Yesus jelas. mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa. Diberikan kuasa Bang. Ya, terus sampai Yang, selesai. yang memberi kuasa siapa Bang? Baca dulu sampai selesai. Sampai Ya diberi ayat kuasa 20. di surga dan di bumi Bang. Mm-mm. Ya sekarang siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Oke. Jadi saya sudah pergi di mana Yesus terangkat ke surga ini. Saya nggak nanya itu. Ini Ya, kan Abang data udah Anda pernah nih. ke Israel Ini nggak? yang memberi kuasa kepada Yesus siapa Ya, Bang? tunggu sebentar, saya akan jelaskan. Enggak usah dijelaskan, langsung aja. Yang memberi kuasa kepada Yesus siapa? Saya akan jelaskan dulu mengenai Ya, ini penjelasannya bagaimana dia ditanya. terangkat ke surga. Saya nggak nanya diterangkat. Kan data Anda nih. Saya udah bacakan. Boleh dong saya nanya. Yang memberi kuasa kepada Yesus siapa? Bapa yang memberi kuasa. Oke, baik. Yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan yang mana? Tuhan Yang- Yesus. Loh kok Tuhan kok diberi kuasa oleh Tuhan? Waktu dia menjadi manusia, Bang. Oh, berarti dia bukan Tuhan, dia manusia. Dia menjadi manusia, tapi dia itu Tuhan. Oke, jadi Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan memberi kuasa kepada Tuhan. Coba baca gini, jadi gini ceritanya. Saya kan ceritanya udah pergi ke bagaimana? Israel nih, Bang. Abang udah ke sana belum? Kemana? Belum. Belum ya, Bang Bibel ya. Oh. Oke, Anda juga saya udah kan ke sana belum? pergi di mana Yesus terangkat nih. Jadi saya kan pelajari di sana. Di mana sih? Yesus terangkat ke sorga. Oh, terangkat. Ya. Terus ngapain di Jadi surga? kan dia kan benar terangkat ke sorga dari Iya. Muslim. Gimana percaya nggak kalau dia Salah, terangkat ke surga? langit. Terangkat ke langit kedua kalau di kita. Di Bible juga ke langit, nggak ada ke surga Langit kok. itu dalam bahasa aslinya itu artinya sorga. Oh, bukan, salah. Uranon. Uranon, Bang. Dalam surga itu paradiso. Kalau bahasa Ibrani-nya Samayim, langit. Ya. Nah, surga itu Gan dalam bahasa Ibrani itu. Sebenarnya kalau dalam PB itu nggak ada surga. Surga dalam Greek itu Elysium. Nah, Elysium tuh nggak pernah nyampe ke PB. Mentok Oranon. Oranon ya langit. Terlalu banyak langit itu artinya sorga. Ya Kalau dalam udahlah, terserah lah. Terus Itu artinya. Arti ini tuh datang dari siapa? langit Aduh. Udah, itu terusin, sama terusin. Sorga itu. terusin Coba Yesus baca- di surga. baca lagi. Yesus di surga lagi ngapain? Yesus ke sorga dalam Yohanes 14 itu dia pergi untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Oke, jadi di surga itu ada Yesus, ada Bapa. Tuhan ada berapa di sana?
Sebentar. Ya udah langsung aja ke surga udah. Di surga Sekarang itu saya ada tanya Bapa, ada stop. Kenapa? Ini waktu. Yesus Ya, di surga kenapa itu kita ada Bapa. begitu percaya? Dengerin Kenapa dulu. kita itu? Kenapa Jangan kita khotbah itu gereja, percaya? Jangan khotbah gereja. Di surga itu ada Bapa, ada Yesus, ada berapa Tuhan di sana? Tuhan itu esa, Bang. Ya, yang esa siapa? Yang mana yang esa? Satu. Bapa dan Yesus sama. Jadi gini. Gini lagi. Pengertian Alkitab bisa dijelaskan secara monoteisme. Nggak usah ya. Yang mana yang Bisa monoteis? juga dijelaskan secara Tritunggal. Kalau Anda bertanya bahwa Tuhan itu ada berapa, Tuhan itu esa satu. Ya kalau yang esa itu satu siapa? Tuhan Yesus itu esa. Oke, kalau Bapak? Dia juga esa. Berarti ada berapa yang esa? Tuhan itu hanya satu. Tuhan Ya, itu kalau hanya satu namanya siapa? Namanya itu dia itu menunjukkan dirinya di dalam kisah. Ya, saya nggak menunjukkan diri. Namanya siapa kok diri? Namanya siapa yang esa itu? Dia namanya Tuhan Yesus. Ketika Berarti dia Bapak bukan Tuhan. Bapaknya bukan Tuhan. Kalau secara monoteisme tidak ada bapaknya. Ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Nah itu ketika Ngerti- Yesus itu ngerti duduk di sebelah monoteisme kanan nggak? Bapa itu ada berapa orang di situ? Duduk Itu di sebelah kanan itu Bapa. istilah itu. Kok Sebelah kanan istilah? Sejak kapan penglihatan bisa diartikan istilah? Oh. Itu kan para Istilah murid di sebelah mengatakan kanan itulah yang maksudnya dia yang berkuasa. Jadi segala kuasa Allah itu, segala kuasa YHWH diberikan kepada dia. Anda ini belajar ilmu asumsi di mana sih, Bang? Bukan sejak asumsi, kapan ada dalilnya dalam penglihatan- firman Allah. Sejak kapan penglihatan bisa diartikan istilah? Itu bukan Saya penglihatan. melihat Anda merokok. Apakah apa istilahnya Anda merokok? Sejak kapan penglihatan itu bukan artinya penglihatan. Itu bukan penglihatan, tapi istilah? Kok bukan penglihatan pernyataan firman. gimana? Waduh, Baca dalam Mazmur, Bang. Di Mazmur pasal 110. Mazmur apa hubungannya Mazmur sih? Mazmur nggak ada Yesus. Kalau Mazmur di ya iya situ. bukan penglihatan Mas, lagi gimana sih? Ini perjanjian lama itu ada Injil dalam perjanjian lama. Yang disebut kitab Injil dalam perjanjian Kemana-mana, lama. jangan usah Yesaya, kemana-mana. Sekarang, Yesaya dan Mazmur. stop. Di surga itu ada berapa Tuhan? Satu. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Oke, berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan. Dalam monoteisme tidak ada pengertian Bapa dan Oke, baik. Artinya Tuhan Anda satu di surga Yesus. Artinya punya fisik. Anak. Iya, dia berwujud. Anaknya Maria. Ketika dia berwujud menjadi manusia berinkarnasi, anaknya Maria. Sekarang di surga bukan lagi anak Maria. Sekarang di sorga dia adalah Tuhan. Dia pernah berkata bahwa ibuku Oke. itu adalah Tuhanmu yang di surga itu anaknya Maria atau bukan? secara kealahannya. Jangan sudah secara. tidak. Jangan nanya secara. Iya, Tuhan dalam prinsip kealahannya udah tidak, Bang. Oke, kalau begitu anaknya Maria kemana sekarang? Anaknya Maria itu kan dia itu hanya dipilih untuk Saya nggak dia nanya bisa- dipilih yang enggak. Saya nanya anaknya Bunda Maria namanya Yesus kemana? Yesus ada di sorga. Berarti Tuhan Anda anaknya Maria. Dia hanya meminjam kandungannya. meminjam Kandungannya lagi, dipilih sebagai meminjam perempuan rahim. kudus. Ini kok bahasanya tega begini banget banget sih. tuh kan ngilangin perawan orang. Begini Pak Michael, jujur dong. Tuhan Ya, Anda ya, itu sudah di jawab. surga, dengerin terakhir dari saya ya. Tuhan Ya. Anda di surga itu yang namanya Yesus, anaknya Maria atau bukan? Anaknya Maria secara manusia. Oke, berarti Tuhan Anda anaknya orang, betul? Nanti Maria nyebut Yesus di surga apa ya? Maria itu dia itu mengandung bukan dari Saya persetubuhan. nggak nanya mengandung, saya nggak nanya mengandung. Terakhir ya. Allah, Terakhir. Allah Dengerin. itu berinkarnasi Nggak menjadi nanya ke manusia. situ. Allah itu esa. Enggak nanya ke Jadi situ. Allah itu Enggak berinkarnasi nanya menjadi ke manusia. situ kesimpulannya. Harus lahir sebagai Enggak manusia. kesimpulannya enggak nanya ke situ. Lalu dia itu Enggak harus nanya lahir ke situ. dari Di Twitter Maria. ini ala pendeta begini nih. Sekarang Nah, ketika dia lahir jawab dari dengan Maria, tegas. dia menjadi manusia 100%. Jawab Kenapa dia harus menjadi dengan manusia? tegas. Jawab dengan tegas. Tuhan ini sudah Anda dijawab, itu Tuhan Anda Sudah itu dijawab. anaknya Maria atau bukan? Secara manusia ketika dia berinkarnasi ya. Oke, sekarang di surga Yesus itu anaknya Maria atau bukan?
Kalau di surga dia Allah yang esa, dia Tuhan. Berarti bukan lagi anak Maria yang di surga. Statusnya demikian. Ya. Oke, bukan. sekarang anak Maria kemana? Loh, tadi bilang kan sudah naik ke surga. Ya berarti Tapi Tuhan statusnya dia sebagai Allah sekarang. Jadi lu menghilangkan anak orang. Bukan menghilangkan anak orang, Pak. Artinya lu memutuskan antara anak dan ibu, lu putusin. Bukan, nggak ada yang memutuskan. Ya, Tapi berarti kalau Anda nggak memutuskan, Allah itu memilih Maria sebagai perawan saya yang nggak nanya suci itu. untuk supaya dia Saya nggak nanya berinkarnasi itu. menjadi manusia. Saya nggak nanya Ya ini itu. saya harus jelaskan juga karena berkaitan. Nggak perlu dengan dijelaskan, surga. orang nggak ditanya kok. Sekarang Tuhan Anda itu di surga anak Maria atau bukan? Terakhir nih. Kalau dia di surga dia Allah, bukan Oke. anak Maria. Apakah Yesus di surga punya fisik? Punya, Oke. karena dia Apakah- sudah menjadi manusia. Oh, apakah itu Tuhan Anda yang punya fisik? Ya, Tuhan saya. Oke. Apakah itu fisiknya anaknya Bunda Maria? Fisiknya anaknya Maria pada waktu dia menjadi manusia. Ya sekarang waktu di surga ini masih manusia atau tidak? Dia sudah menjadi 100% Allah. Manusianya kemana? Dalam wujud dia itu berwujud sebagai manusia, tapi dia itu Allah. Manusianya kemana? Manusianya kemana? Dia itu Allah dalam wujud Saya nggak manusia. nanya, saya nanya manusianya Yesus ini di mana? Manusianya bagaimana? Dia itu Allah sudah menjadi Allah. Berarti nggak punya fisik. Oh, punya fisik. Oke, berarti Tuhan Anda punya fisik. Itu ada ayatnya. Tidak ada seorang yang bisa melihat Allah, tetapi melihat Yesus yang adalah wujud Artinya Allah. Tuhan Anda, anaknya Maria Tuhan yang Yesus pernah berkata bahwa ketika kamu melihat saya, kamu melihat Allah. Berarti Tuhan Anda sekarang di surga, anaknya Maria yang pernah disunat, betul? Dia ketika di sorga, dia itu bukan anak Maria, tapi dia Allah. Ngilangin anak orang. Hilangin anak orang, lapor polisi nih. Oh, nggak ada yang bilang. Anak orang dihilangin. Mungkin kalian sudah dengarkan beritanya. Ini sering Nah, itu. Ada lagi pertanyaannya, itu kan sudah Enggak, saya Anda jawab. nggak jawab ini muter-muter gitu loh. Nggak muter-muter, saya sudah jawab. Sekarang terakhir ya. Di surga itu Yesus punya fisik. Oke? Ya, Itu Oke. Tuhan Anda. ya. Oke, apakah fisik ini anaknya Maria? Loh, kok nanyanya bolak-balik melulu, kan udah dijawab tadi. Enggak nanya kok, diputar doang. Apakah Kan fisiknya? pertanyaannya itu terus. Iya, Bang. Anda nggak mau jujur. Jadi gini, oke saya jelaskan. Allah berinkarnasi Saya nggak menjadi nanya manusia. itu. Saya nggak nanya berinkarnasi. Lewat Maria, dia menjadi manusia 100%. Tapi dia jadi 100% manusia, dia itu mati, dia bangkit, lalu dia naik ke surga, disaksikan oleh banyak saksi. Dalilnya ada. Nah, ketika dia berada di surga, dia itu adalah Allah. Jadi Allah kalau itu- ditanya itu, kalau Allah, ditanya Allah yang itu punya tadi, fisik nggak? Allah itu punya fisik nggak? Allah itu roh. Iya, Yesus. Tapi dia telah berinkarnasi menjadi manusia berwujud. Dia adalah gambar cahaya kemuliaan Allah. Itu di dalam surat Ibrani. Di dalam Matius juga dikatakan. Yohanes bilang, Yohanes Pembaptis berkata bahwa tidak seorang pun melihat Allah, tapi melihat Isa Al-Masih yang adalah Allah menjadi manusia. Nyambung nggak sih bahasa Indonesianya ini Pak? Oh, nyambung. Nyambung ya. Sebelum Nyambung. saya tidur terakhirnya Pak ya, dengarkan baik-baik. Ya. Dengarkan baik-baik. Di surga itu ada Allah Bapa, ada Yesus. Ada berapa oknum di sana? Di sorga itu Allah itu esa secara monoteisme. Oke, kalau Yesus Yesus itu Allah, Allah itu satu. berarti Allah punya fisik. Allah punya fisik, Yakin? punya wujud. Yakin Laki- nanti dia akan datang kembali dalam kitab Wahyu dikatakan. Oke, jadi Ditulis Tuhan oleh murid Yesus Oke, Yohanes. jadi Tuhan, oke stop, sudah selesai. Jadi Tuhan Anda laki-laki, anaknya Maria yang pernah disunat, betul? Betul. Oke, Ketika selesai. dia